Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah Aku menjadi istri yang terluka, tapi kini aku yang menelanjangi aib mereka di depan dunia. Rumah 2 lantai bercat. Krem itu berdiri megah di sudut kompleks perumahan elit. Dari luar, tak ada yang menyangka bahwa di balik jendela-jendela kaca yang berkilau dan taman kecil yang rapi, ada seorang perempuan yang perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Nadia menatap meja makan yang telah ia tata dengan penuh cinta. Sup ayam kesukaan Arga mengepul hangat di mangkuk porselen. Ada tahu isi goreng buatan tangannya, lengkap dengan sambal kecap yang biasanya membuat Arga tersenyum puas. Di ruang tamu, aroma lilin aromaterapi menyebar lembut, seperti mencoba menyamarkan bau luka yang sudah terlalu lama mengendap. Pukul 8 malam. Arga belum pulang. Lagi. Ia duduk sendirian, menatap jam dinding dengan pandangan kosong. Ini sudah seminggu lebih. Arga pulang larut malam dengan alasan kerjaan kantor yang menumpuk. Nadia ingin percaya sungguh. Tapi nalurinya sebagai istri terlalu tajam untuk dibohongi. Seketika ponselnya bergetar. Harapannya sempat melonjak, tapi pupus seketika. Sebuah notifikasi dari aplikasi rekening bank masuk. Arga kembali menarik uang dalam jumlah besar. Dan seperti yang sudah-sudah, tak ada penjelasan apapun, Nadia bangkit dari kursi menuju kamar. Ia membuka laci meja kerja Arga, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia lakukan selama 5 tahun pernikahan mereka. Tangannya gemetar saat menemukan ponsel lama Arga yang ternyata masih aktif dan tak dikunci. Dengan jantung berdebar, ia menelusuri isi ponsel itu. Dan di sanalah semuanya runtuh. Puluhan pesan dari seorang perempuan bernama V. Pesan-pesan manja, panggilan sayang, bahkan foto-foto mesra. Nadia tak bisa bernapas sejenak. Tangannya terkulai. Dadanya sesak, seolah-olah dunia menolak memberinya udara. Salah satu pesan terakhir berbunyi, "Aku kangen kamu sayang. Kapan mama kamu datang lagi ke apartemen? Aku kangen ngobrol sama beliau." Air mata Nadia jatuh tanpa ia sadari. "Mama? Apakah maksudnya mertuanya? Ibu Arga?" Tubuh Nadia lemas. Ia terjatuh di sisi tempat tidur. Tangisnya pecah. Tapi bukan tangis seorang wanita lemah. Itu adalah tangisan luka, kekecewaan, dan kemarahan yang selama ini ia pendam di dada. Kepalanya dipenuhi ingatan. Bagaimana dulu ia rela meninggalkan pekerjaannya demi menjadi istri dan menantu yang baik. Bagaimana ia menahan sindiran halus Ibu Arga soal istri ideal yang bisa memberikan cucu secepatnya, meski Arga tak pernah peduli soal program kehamilan. Bagaimana ia berdiri di sisi Arga ketika ia gagal di bisnis pertamanya, menggadaikan cincin kawin demi menutup utang suaminya. Dan inikah balasannya? Malam itu, Arga pulang pukul 12:30 dini hari. Bau parfum wanita menyengat dari kemejanya yang bahkan belum sempat diganti. Ia langsung melempar ponsel dan tas ke sofa, lalu dia masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Nadia menatapnya dari tempat tidur. Hatinya retak, tapi wajahnya dingin. "Kamu pulang dari mana?" tanyanya lirih. "Tenang, terlalu tenang." Arga menoleh. Kaget mendengar nada suara istrinya. "Lembur, kantor kacau hari ini. Jangan mulai drama, Nad." Nadia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan untuk menyenangkan suaminya. "Aku masak sup ayam kesukaanmu. Tapi kamu lebih suka makan di tempat lain, ya?" Arga mengerutkan kening. "Maksud kamu apa sih?" Nadia berdiri perlahan. Ia meraih ponsel lama Arga dari balik meja rias dan melemparkannya ke tempat tidur. Lihat sendiri, suasana kamar mendadak hening. Arga mematung, lalu perlahan wajahnya berubah, pucat. Tangannya gemetar saat membuka pesan-pesan yang sudah terbuka oleh Nadia.
Tak ada alasan lagi, tak ada pembenaran. Kamu buka-buka barang pribadi aku? Itu saja yang bisa ia katakan. Nadia tertawa pendek, getir. Kamu berselingkuh, suamiku, dan kamu lebih marah karena aku membuka ponselmu? Arga mencoba mendekat. Nat, aku bisa jelasin. Jangan sentuh aku, bentak Nadia, dengan nada yang belum pernah ia gunakan selama 5 tahun menikah. Di luar, hujan mulai turun. Petir menyambar langit. Tapi bagi Nadia, badai yang lebih besar justru baru saja mulai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia bertekad. Ia tidak akan diam, ia akan membalas, bukan hanya Arga, tapi juga mertua yang diam-diam menjadi dalang semua ini. Dan perempuan bernama Vi, yang dengan bangga menyebut dirinya sebagai Madu. Malam itu, cinta mati. Tapi dari bangkainya, lahirlah seorang Nadia yang baru, yang akan berdiri dan membakar semua yang telah membuatnya hancur. Pagi datang seperti biasa, tapi tidak bagi Nadia. Ia bangun bukan karena cahaya matahari yang menyapa wajahnya, melainkan karena dada yang sesak dan mata yang bengkak. Di sisinya, Arga masih tidur lelap, seolah semalam tak terjadi apa-apa. Seolah pengkhianatan itu hanyalah angin lalu. Nadia duduk di tepi ranjang. Ia menatap pria itu dengan perasaan asing. Arga bukan lagi suaminya. Ia hanyalah tubuh yang kebetulan tinggal serumah dengannya. Dan anehnya, ada satu rasa yang mengganggu, hasrat. Ia membenci dirinya karena masih bisa menginginkan pria itu. Karena hatinya belum sepenuhnya mati, Arga menggeliat dan membuka mata perlahan. Pandangannya tertumbuk pada Nadia yang menatapnya. Ia menghela napas panjang. Kamu masih marah? Suaranya pelan, seperti tak ingin menyulut percikan lagi. Nadia hanya menatapnya dingin. Kamu tidur dengan perempuan lain. Dan kamu tanya aku masih marah? Arga duduk dan mengusap wajah. Nat, hubungan kita udah lama renggang. Aku kesepian. Kamu terlalu sibuk jadi istri yang sempurna sampai lupa jadi pasangan. Nadia terkesiap, nafasnya tercekat. Kau menyalahkan aku? Suaranya parau. Enggak, aku juga manusia. Jadi manusia sekarang artinya tidur dengan perempuan lain di belakang istrimu, ya? Arga berdiri dan mulai mengenakan kemejanya. Aku enggak mau bertengkar. Aku harus ke kantor. Kantor? Nadia mengejek. Atau Vi? Arga menghentikan gerakannya. Wajahnya menegang. Kamu mau sampai kapan ngorek-ngorek ini? Ngorek? Ini hidupku, Arga. Rumah tanggaku. Kehormatanku. Bukan luka kecil yang bisa kamu perban lalu pura-pura sembuh. Tanpa sadar, air mata kembali mengalir. Tapi kali ini Nadia tak menunduk. Ia menatap suaminya dengan tatapan penuh luka dan bara. Arga berjalan menuju pintu, tapi Nadia mengejarnya. Apa kamu cinta dia? Arga terdiam. Jawab, Arga, cinta atau cuma nafsu? Masih tak ada jawaban. Hanya napas yang berat. Lalu Arga membuka mulut pelan. Dia berbeda. Dia bikin aku merasa hidup. Kata-kata itu seperti pisau yang disayatkan perlahan ke dada Nadia. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bagaimana Arga mengatakannya dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Nadia hanya tersenyum miris. Kau tahu, aku bisa memaafkan perselingkuhan, tapi tidak untuk penghinaan. Saat Arga keluar rumah, Nadia berdiri di depan jendela, menatap mobil suaminya menjauh. Tangannya menggenggam ponsel. Kali ini ia menelepon seseorang yang tak pernah ia hubungi selama ini. Teman lama dari masa lalu, Reza. Nad, kamu masih ingat aku? Suara Reza hangat dan dalam di seberang. Reza, suara Nadia nyaris berbisik. Aku butuh teman bicara. Aku selalu ada, jawab Reza tanpa ragu. Dan hari itu, Nadia mengambil langkah pertamanya menuju dunia yang lebih gelap. Dunia di mana ia tak lagi hanya menjadi korban. Malam harinya, di sebuah kafe tersembunyi, di sudut kota, Nadia bertemu Reza. Pria itu masih sama seperti dulu, mata tajam, senyum misterius, dan sorot yang bisa menelanjangi isi hati. Kamu kelihatan berbeda, Nad.
ucap Reza sambil menatapnya lekat. Orang berubah, Reza. Terutama setelah dihancurkan, mereka bicara panjang tentang luka, pengkhianatan, dan betapa kehidupan ternyata bisa sangat kejam. Reza mendengarkan dengan sabar. Dan ketika hujan turun lagi, mereka sudah berada di dalam mobil Reza. Sunyi. Hanya suara hujan membasuh kaca depan. Tanpa banyak kata, Reza mendekat. Ia menyentuh pipi Nadia, seolah ingin menghapus semua luka itu dengan jemarinya. Aku nggak akan tanya apa-apa, tapi kalau kamu butuh tempat berlabuh, aku ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Nadia membiarkan dirinya disentuh. Bukan karena cinta, tapi karena luka. Karena rasa ingin tahu apakah tubuhnya masih hidup setelah semua rasa dimatikan. Tubuh mereka saling mengejar nafas. Tak ada cinta, hanya pelepasan. Tapi justru dari situ, Nadia sadar, ia bukan perempuan lemah. Ia bisa memilih. Ia bisa menyakiti balik. Dan ia akan melakukannya. Sebelum tidur, Nadia membuka ponsel. Ia membuka akun palsu Instagram, lalu mulai mengunggah satu foto lama Arga dengan seorang pejabat lokal, disertai caption menggantung, bisnis keluarga ini tak sekadar urusan uang. Ada cinta, kebohongan, dan permainan yang jauh lebih kotor. Nadia menatap layar. Bibirnya membentuk senyum samar. Ini baru awal. Nadia terbangun dengan kepala berat dan mata yang perih. Selimut masih membungkus tubuhnya, tapi rasanya dingin. Bukan karena suhu, melainkan karena kenyataan yang menamparnya semalam. Arga masih tidur di sebelahnya, punggung membelakangi. Bahkan setelah ia tahu Nadia sudah menemukan bukti perselingkuhannya, Arga tetap tertidur tanpa merasa perlu meminta maaf. Nadia menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak yang sejak semalam Niaza dan dada. Sambil memandangi langit-langit kamar, ia merasa seperti tubuhnya dan pikirannya berada di dua dunia yang berbeda. Tubuhnya masih berada di ranjang pernikahan mereka, tapi jiwanya sudah tidak di sana. Saat Arga menggeliat dan berguling perlahan, Nadia menahan diri agar tidak terlempar dalam pusaran amarah. Pria itu mengusap wajahnya dan bersandar di bantal. Pagi, katanya singkat tanpa menoleh. Nadia hanya diam. Ia menatapnya lama. Tatapan kosong, tak lagi seperti istri yang menanti cinta, melainkan seseorang yang baru saja dikubur hidup-hidup oleh orang yang paling ia percaya. Arga menoleh, akhirnya sadar, istrinya menatapnya penuh luka. Nad, aku tahu kamu marah, tapi kita bisa bicarain ini nanti. Aku ada meeting pagi. Meeting? Atau sarapan sama selingkuhanmu? Nada suara Nadia tenang, tapi tajam. Arga diam. Ia tahu tidak bisa berbohong lagi, tapi juga terlalu pengecut untuk mengaku. Dia lebih muda ya? Nadia mendekat, duduk di pinggir ranjang, jari-jarinya mengusap pelan kerah ke meja Arga. Lebih seksi mungkin? Arga menatapnya, bingung antara merasa bersalah dan tertarik. Nad, jangan kayak gini. Kayak gimana? Nadia tersenyum kecil, manis namun getir. Aku cuma ingin tahu, bagian mana dari tubuhku yang sudah tidak menarik bagimu, sampai kamu cari tubuh lain untuk dipeluk? Ia menunduk, lalu perlahan berdiri, melepas daster tipisnya dengan gerakan tenang. Arga terpaku melihat tubuh istrinya, yang sebenarnya masih cantik, masih menggoda, dan masih membuat darahnya mengalir cepat. Tapi bagi Nadia, ini bukan soal menggoda, ini soal memperlihatkan. Aku masih bisa membuatmu menginginkanku, bahkan setelah kamu mengkhianatiku. Arga bangkit dan mencoba menyentuhnya, tapi Nadia mundur setengah langkah. Jangan sentuh aku kalau cuma karena nafsu. Kamu sudah punya perempuan lain untuk itu, kan? Arga terdiam. Nadia mengenakan kembali dasternya dengan pelan, lalu menatap suaminya lama-lama. Simpan gairahmu untuk Vira. Aku sudah selesai mencoba jadi istri sempurna. Sekarang, giliran aku menjadi perempuan yang jujur pada dirinya sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Nadia pergi meninggalkan kamar. Langkahnya pelan tapi pasti. Di dalam hatinya, badai mulai mereda. Digantikan dengan satu perasaan baru, pembalasan. Siang harinya, Nadia duduk di sebuah lounge hotel di kawasan pusat kota.
Ia mengenakan blus hitam sederhana dan celana panjang putih. Wajahnya bersih tanpa make-up tebal, tapi pesonanya tetap memikat. Seorang pria menghampirinya, Reza. Teman lama dari masa SMA, yang kini menjelma menjadi pria dewasa berwibawa dengan sorot mata tajam dan suara rendah yang membius. Sudah lama nggak ketemu, sapa Reza dengan senyum hangat. Kita terakhir ngobrol waktu reuni 3 tahun lalu, balas Nadia sambil tersenyum. Tipis, mereka mulai berbincang. Tentang pekerjaan, tentang masa lalu. Tapi lambat laun, pembicaraan mengalir ke arah yang lebih pribadi. Kenapa aku? Tanya Reza pelan. Nadia menatapnya dalam. Karena kamu pernah bilang, aku bisa datang. Kapan saja, kalau dunia terasa terlalu berat. Reza tersenyum samar. Dan sekarang aku butuh merasa hidup lagi. Ada jeda sejenak. Sorot mata Reza berubah, lebih dalam, lebih tajam. Ia memegang tangan Nadia di atas meja. Kamu nggak perlu menjelaskan, tapi aku akan pura-pura nggak merasa sesuatu dari dulu. Mereka keluar dari lounge, berjalan ke mobil Reza yang terparkir di basement. Hujan turun deras, membasahi kaca depan, menciptakan suasana redup dan lembab. Sunyi di antara mereka hanya diisi oleh dentingan hujan dan napas yang mulai berat. Nadia menoleh, menatap Reza. Kalau aku bilang, aku hanya ingin merasakan kembali disentuh sebagai perempuan, bukan istri, kamu masih mau? Reza tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mendekat perlahan, lalu menciumnya dengan lembut tapi tegas. Tidak tergesa, tidak liar. Namun menghangatkan, seperti hujan pertama setelah musim kering yang panjang. Sentuhan itu membuat Nadia gemetar. Bukan karena nafsu semata, tapi karena ia sadar tubuhnya masih berhak dicintai. Bukan hanya dimiliki. Tak. Lebih dari 1 jam mereka habiskan bersama. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji manis. Hanya kejujuran dalam bentuk fisik yang sangat manusiawi. Dan ketika Reza mengantarnya kembali ke apartemen, ia hanya berkata, kapanpun kamu butuh tempat untuk berhenti sejenak, aku selalu ada. Nadia melangkah masuk ke unit apartemennya. Bukan rumah mereka, bukan rumah Arga. Ini adalah apartemen kecil yang selama ini ia beli diam-diam dari hasil kerja sampingan menulis. Ia menyalakan lampu, menatap pantulan dirinya di cermin. Ada perempuan baru di sana. Lebih tajam, lebih sadar, lebih hidup. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kamu mulai main api, Nad. Berhenti sebelum kamu terbakar. Sendiri, Nadia tersenyum tipis. Ia tahu dari siapa pesan itu berasal. Mungkin Arga, mungkin Vira, atau bahkan mertuanya sendiri. Tapi ia tak takut terbakar. Karena kali ini, dia sendiri yang akan menyalakan apinya. Malam itu hujan turun tanpa ampun. Seperti langit ikut marah atas luka yang disembunyikan bumi. Nadia berdiri di depan cermin apartemennya, mengenakan jubah tidur satin abu-abu. Matanya menatap lurus bayangan dirinya, mata seorang perempuan yang baru saja melanggar sumpah pernikahan, tapi merasa untuk pertama kalinya bebas. Bukan karena tubuh Reza, tapi karena ia sadar dia bukan lagi korban. Ponselnya berdering. Bukan Arga, bukan Reza, tapi seseorang yang tak ia kenal. Selamat malam, Mbak Nadia. Maaf, saya staf dari apartemen Grand Terra. Saya ingin mengonfirmasi kedatangan ibu mertua Anda siang tadi. Beliau membawa tamu wanita atas nama Vira. Nadia membeku. Matanya menyipit. Vira? Ya, Ibu. Mereka masuk ke unit 27B. Unit itu atas nama suami Ibu. Suara di ujung telepon meluruh jadi bisikan angin ketika Nadia menyadari semuanya. Bukan hanya perselingkuhan Arga, tapi juga keterlibatan ibunya. Ibu yang selama ini menyuruhnya sabar saat diperlakukan seperti pembantu. Ibu yang menyindirnya karena belum hamil. Ibu yang kini secara sadar menyembunyikan dan bahkan memfasilitasi kehadiran perempuan lain dalam rumah tangganya. Perempuan bernama Vira. Nadia membuka laptop. Ia mengetik nama Vira Lestari di mesin pencari. Foto-foto mulai bermunculan. Influencer kecantikan,
mantan pramugari, perempuan dengan pengikut puluhan ribu di media sosial. Manis, seksi, muda, sempurna dalam ukuran dunia maya. Namun satu foto membuat jantung Nadia berhenti berdetak sejenak. Vira duduk di meja makan besar bersama Arga dan mertuanya, tersenyum hangat, seolah-olah mereka sudah seperti keluarga, lengkap, tanpa dirinya, darah. Nadia mendidih. Tangannya mengepal. Ia tak akan diam. Tidak lagi. 2 hari kemudian, Nadia berdiri di lobi Grand Terra. Ia mengenakan blus putih ketat, dipadukan dengan rok pensil hitam dan sepatu hak tinggi. Riasannya lembut, rambut disanggul elegan, anggun tapi berbahaya. Ia meminta akses tamu ke unit 27B, mengaku sebagai istri dari pemilik unit. "Maaf Bu, hari ini unit tersebut tidak menerima tamu," ujar resepsionis kaku. Nadia tersenyum tipis. "Saya tidak datang sebagai tamu. Saya datang sebagai istri sah dari Tuan Arga Rahman. Dan saya ingin melihat siapa perempuan yang selama ini menyelinap di ranjang yang bukan miliknya." Resepsionis membeku. Setelah beberapa detik, ia menekan tombol. Lift terbuka. Ketika Nadia tiba di lantai 27 dan melangkah keluar dari lift, suara utawa menggema dari ujung lorong. Ia berjalan pelan, tiap langkah bagai denting jam menuju perang. Pintu 27B sedikit terbuka. Nadia mendorongnya perlahan, tak dikunci, dan di sanalah ia melihatnya. Vira duduk di atas sofa, mengenakan tank top tipis dan celana pendek satin. Rambut panjangnya tergerai, kaki telanjang naik ke sandaran sofa. Di depannya, Arga duduk dengan laptop di pangkuannya, dan mertuanya, Ibu Arga, menuangkan teh di cangkir dengan senyum keibuan yang tak pernah ia berikan pada Nadia. Nadia berdiri di ambang pintu, hening, tapi keberadaannya memaku perhatian 3 orang di ruangan. Arga berdiri, panik. "Nadia?" Vira membalik tubuhnya. Ekspresi terkejut hanya sebentar. Ia tersenyum kecil. "Oh, istri sah." Mertuanya berdiri, buru-buru, menata sial. "Nadia, kamu enggak seharusnya..." "Diam," kata Nadia datar. Ia melangkah masuk. Setiap langkahnya seperti nada keras dalam simfoni pembalasan. Tatapannya mengarah ke Vira. "Kamu tidur dengan suami orang di apartemen yang dibayar dari tabungan kami?" Vira mengangkat alis. "Kami tidak tidur, kami hidup. Sesuatu yang sepertinya sudah lama tidak kamu berikan pada Arga." Plak, satu tamparan mendarat di pipi Vira, keras dan tepat. Suara itu bergema. "Jangan ajari aku tentang hidup, pelakor," desis Nadia. "Kalau kau pikir tubuhmu cukup untuk merebut rumah tangga orang, kau belum tahu apa-apa tentang perempuan yang bangkit karena luka." Arga mencoba memeluk Nadia, tapi ditolak. "Aku minta maaf, Nad. Semua ini, maafmu tidak cukup." Mata Nadia berkilat. "Kau bukan cuma mengkhianati aku. Kau membuat ibumu memperlakukan perempuan lain sebagai menantu. Kau membunuhku pelan-pelan." Ia mendekati mertuanya, menatap mata wanita tua itu. "Dan ibu." Begitu teganya mengajari, "Aku menjadi istri baik, sementara diam-diam memelihara perempuan ini sebagai istri gelap anak ibu." Mertua Nadia gemetar. "Kamu tidak bisa bicara begitu. Aku akan bicara di pengadilan, dengan bukti, dengan saksi. Dan saat itu terjadi, semua yang kalian lindungi akan hancur." Nadia berjalan ke pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh ke Vira. "Aku pernah jadi istri yang diam. Sekarang aku akan jadi perempuan yang bersuara." Ia melangkah pergi. Dan di lorong yang sunyi itu, ia menangis. Bukan karena kalah, tapi karena ia baru saja memenangkan bagian dari dirinya yang selama ini dikubur, harga diri. Nadia duduk sendirian di balkon apartemennya. Angin malam berhembus pelan, menerpa rambutnya yang tergerai. Gelas anggur di tangannya nyaris tak tersentuh, dan matanya terpaku pada lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti kehidupan yang terus bergerak tanpa peduli siapa yang remuk di dalamnya. Pikirannya kembali pada kejadian 2 hari lalu, di mana ia berdiri seperti Dewi Murka di hadapan Arga, mertuanya, dan Vira. Itu bukan hanya konfrontasi, itu deklarasi perang. Dan Nadia tahu, perang tak dimenangkan hanya dengan emosi. Ia butuh strategi.
Nadia membuka laptopnya. Ia mulai menelusuri jejak digital Vira. Dunia maya bisa menyimpan banyak hal, dan Nadia tahu cara memanfaatkannya. Dari foto-foto lama hingga komentar-komentar samar dari akun anonim, benang merah mulai terlihat. Vira bukan hanya selingkuhan, dia adalah mantan wanita simpanan dari seorang pejabat daerah yang kini mendekam dalam kasus korupsi. Dan lebih menarik lagi, Vira pernah terlibat kasus penggelapan dana salah satu brand kosmetik yang menjadikannya duta. Namun kasus itu lenyap begitu saja. Ditutupi, Nadia menyimpan semua tangkapan layar dan mulai menyusun file. Bukti-bukti, foto, nama, akun palsu, koneksi. Dan satu nama muncul kembali dan lagi, ibunya Arga. Ternyata wanita itu yang menghubungkan Vira dengan Arga sejak awal. Semuanya terencana. Nadia bukan hanya disingkirkan, ia dikorbankan. Pagi itu, Nadia berdiri di kantor pengacaranya. Meja kayu mahoni memisahkan dirinya dengan seorang wanita cerdas berusia 40-an yang memandangnya dengan penuh simpati dan ketegasan. Jika kamu mau, kami bisa ajukan gugatan perceraian, sekaligus tuntutan pencemaran nama baik dan pelanggaran etika pernikahan yang disokong oleh ibu mertua. Tapi ini akan jadi kasus besar, Nadia. Ini bisa menghancurkan mereka semua. Nadia menatap pengacaranya, mata tajam seperti belati. Itu yang saya mau. Setelah keluar dari kantor hukum, Nadia merasa lebih ringan, tapi juga lebih panas. Semua luka yang dulu ia telan sekarang berubah menjadi bara. Dan bara itu akan membakar mereka, satu persatu. Malam harinya, Reza datang ke apartemennya. Tidak seperti biasanya, kali ini Nadia yang membuka pintu dengan hanya mengenakan kemeja putih panjang, milik Reza yang dulu tertinggal. Rambutnya diikat longgar, dan wajahnya polos tanpa riasan. Kamu kelihatan berbeda, kata Reza pelan. Suaranya berat. Karena aku memang berubah, bisik Nadia. Reza masuk, dan untuk sesaat mereka hanya berdiri saling menatap. Ada ketegangan yang belum sempat dikeluarkan malam itu di mobil. Ketegangan yang lebih dari sekadar hasrat, itu luka, rindu, dan rasa dihargai. Nadia melangkah lebih dekat, jaraknya hanya sehela napas dari Reza. Ia menyentuh dada pria itu, merasakan detaknya yang cepat. Aku nggak butuh pelarian, bisiknya. Aku butuh pembuktian bahwa aku masih pantas dicintai, diinginkan, dimiliki. Reza tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencium kening Nadia pelan, lalu turun ke bibirnya, lembut. Tidak terburu-buru. Tangan mereka saling mencari, tidak liar, tapi penuh rasa. Malam, itu tubuh mereka bersatu bukan karena gairah semata, tapi karena luka yang saling menyembuhkan. Dan saat fajar menyingsing, Reza memeluk Nadia dari belakang di ranjang, membisikkan sesuatu yang membuat matanya berkaca-kaca. Kamu bukan perempuan. Rusak karena disakiti. Kamu perempuan yang tumbuh di atas puing-puingnya sendiri. 2 hari kemudian, media sosial mulai ramai. Sebuah akun anonim mulai menyebarkan foto-foto Vira dari masa lalunya, lengkap dengan nama pengacaranya dulu dan jejak kasus lamanya. Bahkan ada satu rekaman yang memperdengarkan suara Ibu Arga sedang mengatur pertemuan Vira dan Arga secara rahasia. Sebelum pernikahan mereka mendingin, Vira panik. Arga murka, dan ibu mertuanya mulai disorot organisasi sosial yang dulu mengangkatnya sebagai tokoh ibu teladan. Di sisi lain, Nadia hanya duduk tenang, menyeruput kopi sambil memandangi layar. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arga. Kamu keterlaluan, kamu menghancurkan keluarga kita. Nadia membalas satu kalimat. Tidak, Arga, kalian yang menghancurkannya. Aku hanya memperlihatkan reruntuhannya. Minggu pagi itu langit terlihat lebih jernih dari biasanya. Tapi tidak ada ketenangan di hati Arga. Ia duduk di ruang kerja rumah barunya. Rumah yang dibelinya diam-diam atas nama Vira. Tangannya gemetar, memegang surat dari firma hukum yang dikirimkan ke alamat kantornya. Gugatan perceraian, penuntutan harta bersama, pencemaran nama baik, tuntutan atas pengkhianatan moral dengan bukti dokumentasi lengkap, saksi, hingga rekaman suara. Arga tahu, Nadia tidak lagi bermain sebagai istri yang diam.
Di sisi lain kota, Nadia sedang duduk di ruang podcast salah satu media perempuan terbesar. Suaranya tenang, tapi dalam saat merekam untuk episode spesial bertajuk Perempuan yang Dikhianati, Perempuan yang Melawan. Dulu aku percaya, jika aku sabar, aku akan menjadi istri baik. Tapi ternyata kesabaran tanpa batas justru menjadi pembenaran bagi orang-orang untuk melukai kita. Aku bukan korban. Aku bukan perempuan yang kalah. Aku adalah perempuan yang memutus rantai diam dan mulai bicara. Podcast itu viral dalam semalam. Ribuan komentar memenuhi media sosial. Dari perempuan-perempuan yang selama ini terjebak dalam luka rumah tangga, hingga aktivis yang mengangkat kasus Nadia sebagai contoh kekuatan suara perempuan. Sementara itu, dunia Vira mulai retak. Endorsement-nya ditarik. Brand kosmetik yang pernah mendiamkan kasus lamanya kini menjadikannya contoh buruk. Para netizen menggali jejak digitalnya, dan tak butuh waktu lama hingga Vira menghilang dari media sosial. Beberapa malam kemudian, Arga mendatangi apartemen Nadia. Tidak seperti biasanya, ia tidak datang dengan nada tinggi atau amarah. Ia datang sebagai pria yang kehilangan segalanya, rumah tangga, reputasi, bahkan kepercayaan diri. Nadia membuka pintu tanpa ekspresi. "Aku minta maaf," kata Arga lirih. "Untuk apa?" tanya Nadia datar. "Untuk segalanya? Untuk membuatmu merasa tak cukup? Untuk membuat ibu ikut mencampuri? Untuk memilih dia?" Nadia menatapnya dalam diam. Lalu ia melangkah masuk, membiarkan Arga mengikuti. "Duduk." Arga duduk di sofa. Nadia berdiri di depannya, mengenakan setelan santai, blus lembut warna peach dan celana kulot, tapi auranya tak lagi bisa disentuh. "Dulu, aku hampir membunuh diriku sendiri agar bisa diterima keluargamu. Aku pernah menangis diam-diam di kamar mandi setelah ibumu bilang, aku tak layak jadi istrimu karena belum memberi cucu. Aku memaafkanmu saat kau pulang mabuk. Aku diam saat kamu mulai memanggil namaku dengan nada jijik." Nadia menunduk, suaranya bergetar. "Tapi ketika aku tahu kamu membawa perempuan itu ke tempat tidur, tempat yang dulu jadi ruang sakral kita, aku mati." Arga menunduk. Aku bodoh, Nad." "Kamu bukan bodoh. Kamu licik. Kamu pikir perempuan sepertiku akan terus diam, pasrah, karena kamu pikir cinta membuatku lemah." Nadia mendekat. Ia duduk di sebelah Arga. "Kamu tahu, yang paling menyakitkan? Bukan soal perselingkuhan, tapi karena kamu membiarkan perempuan lain merasa dia lebih punya tempat dari aku. Di pelaminan yang dulu kita bangun sama-sama." Ia meraih tangan Arga. Mata mereka bertemu. "Tapi kamu tahu, ranjang bukan satu-satunya tempat di mana perempuan bisa membuat pria lemah." Ia menyentuh wajah Arga, lembut, penuh ironi. "Kadang, kekuatan perempuan ada ketika dia berkata, 'Cukup.'" Nadia berdiri. Ia berjalan ke meja dan mengambil satu map. "Ini surat penyerahan semua aset yang dulu kita beli bersama. Aku tidak mau satu pun dari rumah-rumah itu. Tapi aku akan mengambil satu hal yang paling berharga, kebebasanku." Minggu berikutnya, pengadilan penuh media. Nadia datang dengan kepala tegak, mengenakan gaun putih sederhana, wajah tanpa riasan berlebihan. Di sampingnya, pengacaranya tersenyum penuh keyakinan. Arga datang dengan mata sayu, sendiri. Ibunya tak hadir. Vira? Tidak diketahui keberadaannya. Putusan dibacakan. Nadia resmi bercerai. Ia keluar dari gedung itu bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai perempuan yang membangun kembali dirinya dari reruntuhan pernikahan palsu. Malam itu, Nadia duduk di balkon apartemennya. Reza datang, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping Nadia tanpa berkata-kata. Mereka hanya diam, memandangi bintang. Setelah beberapa menit, Nadia menyandarkan kepalanya di bahu Reza. "Aku nggak tahu mau kemana setelah ini," katanya pelan. "Kemanapun kamu pergi," jawab Reza lembut. "Kamu enggak sendirian." Langit sore menguning keemasan ketika Nadia berdiri di tengah ruangan luas bergaya industrial dengan jendela kaca besar menghadap jalan protokol Jakarta. Di tangannya ada berkas rapi, proposal media digital khusus untuk perempuan.
bertajuk Suara Luka. Ia membacanya pelan, suaranya sedikit bergetar. Ada saatnya perempuan berhenti berdoa agar dimengerti dan mulai berbicara agar didengar. Tepuk tangan memenuhi ruangan. 2 orang investor muda menatap Nadia dengan kagum. Kami tertarik. Ide ini bukan sekadar bisnis, ini gerakan, kata salah satu dari mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia menandatangani kontrak bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai pendiri. Hari-hari Nadia mulai berubah. Ia sibuk menyusun tim redaksi, memimpin produksi konten, dan menerima banyak undangan untuk tampil sebagai pembicara. Namanya dikenal bukan sebagai mantan istri Arga Rahman lagi, melainkan sebagai Nadia Mahira, pendiri Suara Luka, suara untuk perempuan-perempuan yang selama ini ditelan diam. Tapi di balik semua pencapaian itu, malam-malam Nadia masih sunyi. Suatu malam, setelah selesai rapat, ia membuka pintu apartemennya dan menemukan Reza duduk di lantai koridor, membawa kantong plastik berisi makanan Jepang. Katanya, "Kamu belum makan. Jadi, aku nekat ke sini," katanya, tersenyum canggung. Nadia tertawa pelan, lalu membiarkannya masuk. Di meja makan kecil, mereka menikmati sushi dan teh hangat. Obrolan ringan perlahan mengendurkan bahu mereka, lalu berubah menjadi percakapan dalam. "Kamu tahu," kata Reza, "aku dulu takut perempuan kuat. Takut ditinggalkan, takut tidak cukup dewasa untuk mereka. Tapi sekarang, justru perempuan kuat yang bikin aku merasa hidup." Nadia menatapnya lama. "Aku takut cinta lagi. Aku takut tubuhku disentuh bukan karena rasa, tapi karena pelarian." Reza berdiri, lalu berlutut di samping kursinya. "Aku nggak minta kamu mencintaiku sekarang. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin ada di sisimu sampai kamu berani mencintai lagi." Nadia menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi ia meraihnya. Suara hatinya lirih namun bulat. "Malam ini, jangan pulang." Di dalam kamar, cahaya lampu tidur membentuk siluet lembut pada dinding. Mereka duduk di tepi ranjang, hanya berpegangan tangan, tanpa terburu-buru. Nadia membuka kancing kemejanya, perlahan tapi tidak dengan gelisah. Ada ketenangan di situ, sebuah bentuk penerimaan pada tubuhnya sendiri. Luka, lekuk, dan cinta yang baru. Reza menyentuh wajahnya, mencium bibirnya pelan seperti menyentuh sesuatu yang rapuh dan berharga. Tubuh mereka saling mencari, saling menyesuaikan irama. Tidak ada letupan berlebihan, hanya desir nafas, tangan yang menggenggam, dan bisikan, "Kamu utuh bahkan dalam puing-puingmu." Malam itu mereka menyatu, bukan karena nafsu, tapi karena kepercayaan yang perlahan tumbuh dari luka. Seminggu kemudian, Suara Luka diluncurkan secara resmi. Ratusan perempuan hadir, termasuk seorang wanita paruh baya berkerudung abu yang diam-diam duduk di baris belakang. Wajahnya mirip seseorang dari masa lalu. Setelah acara, ia menghampiri Nadia. "Kamu tak mengenalku, tapi aku kakaknya Vira." Nadia terdiam. "Saya datang bukan untuk membela adik saya. Saya datang untuk bilang, kamu perempuan yang kuat. Dan kalau kamu memaafkan dia suatu hari nanti, itu bukan untuk dia, tapi untuk kamu sendiri." Nadia menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. "Aku belum siap memaafkan, tapi aku sedang belajar melupakan." Di sebuah jendela besar di ruang kerja Nadia, tempat ia menatap langit senja sambil menulis di laptopnya. "Aku tidak membalas dendam. Aku membalas hidup yang dulu nyaris mematahkan aku dengan menjadi versi terbaik diriku sendiri." Sinar. Pagi menyusup melalui celah tirai kamar Nadia. Ia terbangun dengan mata berat, tubuhnya masih hangat dalam pelukan Reza yang tertidur lelap di sampingnya. Wajah pria itu damai, tak terpengaruh oleh badai yang selama ini menghantam dunia mereka. Tapi Nadia tak bisa memejamkan matanya lagi. Hatinya berdenyut bukan karena cinta, melainkan karena keraguan yang semakin keras berbisik. Apakah ini kebahagiaan atau pelarian? Ia perlahan melepaskan diri dari pelukan Reza,
dan melangkah menuju balkon. Di sana, ia berdiri sendiri, menatap kota yang perlahan terbangun. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang tak disentuh, dan pikirannya melayang jauh ke hari-hari sebelum semuanya hancur. Shriri Nath, ia masih menjadi istri Arga, menantu dari perempuan yang selalu menganggapnya tak cukup, dan wanita yang bertahan karena terlalu mencintai. Tapi sekarang semuanya sudah runtuh. Ia sudah menang. Arga dipermalukan, Vira lenyap dari permukaan, dan sang ibu mertua jatuh dari tahtanya sebagai ikon keluarga sempurna. Dan tetap saja, ada kehampaan. Hari itu Nadia menghadiri sesi terapi, undangan dari seorang teman aktivis yang menyarankannya untuk membuka luka yang belum disembuhkan. Kadang, kata psikolog wanita itu sambil menatapnya lembut, memenangkan perang bukan berarti kita bisa hidup dalam damai. Nadia menunduk. Aku pikir, dengan menghancurkan mereka aku akan merasa lega. Tapi sekarang malah kosong. Kadang aku merasa aku hanya menjadi mereka dalam bentuk lain. Kejam, dingin. Tapi kamu berbeda, kata sang psikolog. Karena kamu sadar, dan kesadaran itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Nadia mengangguk pelan, tapi wajah Reza tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Pria itu tidak pernah menuntut, tidak pernah menekan, hanya menunggu. Beberapa hari kemudian, Reza mengajaknya makan malam. Bukan di restoran mewah, tapi di warung tenda pinggir jalan yang dulu sering mereka kunjungi sebelum semuanya menjadi rumit. Di bawah kerlap-kerlip lampu jalan, Reza menggenggam tangan Nadia. Aku tahu kamu belum selesai dengan dirimu sendiri, katanya pelan. Dan aku juga tahu, aku bukan jawaban dari semua pertanyaanmu. Nadia menatapnya, matanya basah. Tapi aku ingin jadi orang yang bisa kamu percaya ketika kamu sudah siap berhenti berlari. Seketika Nadia ingin menangis, bukan karena sedih, tapi karena ada seseorang yang memintanya untuk tinggal tanpa harus menyerahkan dirinya. Malam itu, Nadia menulis di jurnalnya, dendam memberi kekuatan, tapi tidak memberi pelukan. Luka membentukku, tapi tidak memelukku. Dan hari ini, aku mulai merindukan pelukan. Beberapa minggu berlalu, suara luka terus tumbuh, dan Nadia kini sibuk membimbing perempuan lain untuk menemukan suara mereka. Tapi ia juga sibuk memulihkan dirinya. Satu demi satu, ia membuang barang-barang lama, foto-foto lama, dan surat pernikahan yang kini hanya jadi lembaran kertas berdebu. Hingga suatu malam, ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajah itu bukan lagi wajah perempuan yang dicintai atau dikhianati, tapi wajah seorang perempuan yang berdiri sendiri, dan akhirnya siap menentukan arah hidupnya. Ia menelepon Reza. Suaranya pelan, tapi penuh ketegasan. Aku belum tahu aku mau kemana. Tapi, kalau kamu masih mau, temani aku berjalan. Reza tertawa kecil di seberang sana. Kapanpun, kemanapun. Bab 7 berakhir saat Nadia dan Reza berdiri di bandara, memegang tiket menuju kota kecil di Eropa, tempat Nadia akan menghadiri konferensi tentang perempuan, trauma, dan kekuatan bercerita. Sebelum naik ke pesawat, Reza bertanya, kamu yakin ini bukan pelarian? Nadia tersenyum, ini bukan pelarian, ini pulang, kepada diriku sendiri. Musim gugur menyambut Nadia di kota kecil bernama Ghent, Belgia. Daun-daun maple menyelimuti jalan setapak, dan angin dingin menyapa pipinya setiap pagi. Tapi di dalam dirinya, untuk pertama kali setelah sekian lama, tidak ada badai. Konferensi internasional bertajuk The Voice of Her mengumpulkan perempuan-perempuan dari seluruh dunia. Mereka datang membawa cerita tentang trauma, kehilangan, penyintas kekerasan, hingga perempuan yang bertahan dalam perang dan pengasingan. Dan di antara mereka, Nadia berdiri sebagai salah satu panelis kunci. Dalam pidatonya, ia tidak mencoba menjadi tokoh utama. Ia hanya berbicara sebagai seorang perempuan yang hampir hilang dan memilih pulang ke dirinya. Aku dulu berpikir suara adalah hal yang keluar dari mulut. Tapi kini aku tahu, suara sejati berasal dari luka yang tak disembunyikan, dari keberanian untuk berkata, aku pernah hancur, dan aku hidup. Tepuk tangan memenuhi aula tua berlangit-langit kaca itu. Beberapa peserta menangis, dan untuk pertama kalinya, Nadia tidak menangis karena luka,
melainkan karena rasa sembuh. 3 hari setelah konferensi, Nadia dan Reza menyusuri gang-gang kecil berbatu di pusat kota. Di tangan Reza ada kamera analog, di tangan Nadia ada kroasan dan peta kecil. Mereka tertawa kecil saat tersesat, duduk di pinggir kanal sambil bercerita soal masa depan. "Aku nggak tahu aku akan tinggal di Indonesia lagi atau tidak," kata Nadia. "Kemanapun kamu pergi," jawab Reza pelan. "Aku akan ikut, selama kamu masih izinkan aku ada." Nadia mengangguk, tapi jauh di dalam pikirannya, ada ketegangan yang belum benar-benar padam. Sore itu, Nadia menerima surel dari kantor pengacaranya di Jakarta. Subjek, urgensi hukum, Arga Rahman. Isinya membuat jantungnya berhenti sejenak. Arga menggugat balik. Ia menuntut pencemaran nama baik, menuntut pengembalian aset yang menurutnya dimanipulasi dalam proses perceraian, dan, yang paling mengejutkan, ia ingin menyampaikan klarifikasi publik atas citranya yang hancur akibat pemberitaan sepihak. Arga akan menggelar konferensi pers, dan ia menyebut nama Nadia secara langsung sebagai sumber penghinaan. Nadia menggenggam ponselnya erat, jemarinya bergetar, tapi matanya tidak lagi berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah Reza yang sedang memotret burung camar di pinggir kanal. "Sepertinya, aku belum benar-benar selesai." Keesokan harinya, Nadia menerima undangan wawancara eksklusif dari salah satu stasiun televisi Belgia yang tertarik pada cerita hidupnya. Tapi mereka menyisipkan satu kalimat. "Kami mendapat informasi bahwa pihak mantan suami Anda telah menghubungi media untuk menyampaikan sisi lain cerita. Apakah Anda ingin kami siarkan sesi wawancara ini terlebih dahulu?" Nadia menutup laptopnya. Ia berdiri di depan jendela penginapan. Bayangan masa lalu muncul lagi, teriakan, tangis, pengkhianatan. Tapi kini ia berdiri tegak. Ia membuka laptop. Lagi, mengetik, ya, siarkan. Lalu ia menulis satu status pendek di akun medianya. "Kamu boleh menyusun narasimu, tapi jangan lupa, aku punya kebenaranku sendiri, dan aku tidak lagi takut untuk bicara." Reza memotret Nadia yang berdiri di bawah pohon maple merah. Cahaya sore menyinari rambutnya yang ditiup angin. "Kamu terlihat seperti seseorang yang akhirnya tahu siapa dirinya," kata Reza. Nadia tersenyum. "Bukan akhirnya, tapi baru mulai." Jakarta kembali menyambut Nadia bukan dengan pelukan hangat, tapi dengan riuh sorotan media. Berita soal klarifikasi dari Arga Rahman memenuhi lini masa. Ia tampil dalam siaran langsung, mengenakan jas abu-abu dan ekspresi bersalah yang sudah dipoles sedemikian rupa oleh tim PR-nya. "Saya manusia biasa, saya khilaf, tapi saya merasa berhak untuk didengar. Ada sisi dari kisah ini yang belum publik. Ketahui," kalimat itu menusuk telinga Nadia lebih dari sumpah serapah atau fitnah. Karena ia tahu, itulah cara klasik seorang manipulator mengelabui dunia, mengaku salah, tapi sambil menyisipkan pembenaran. Dan, yang lebih menyakitkan, masyarakat mulai memaklumi. Beberapa akun anonim mulai menyerangnya, menyebutnya drama, queen, eksploitasi luka, bahkan perempuan ambisius yang menghancurkan rumah tangga demi popularitas. Reza menatapnya dengan gusar. "Kamu enggak harus meladeni ini semua." Tapi Nadia menggeleng. "Dulu aku diam karena takut. Sekarang aku akan bicara, bukan untuk mereka, tapi untuk perempuan yang masih bungkam seperti aku dulu." Dalam sebuah forum publik yang disiarkan langsung dan dihadiri tokoh media, aktivis, dan jurnalis, Nadia berdiri dengan tegas. Tidak dalam balutan gaun mewah, tapi dengan kemeja putih dan suara jernih. Ia menceritakan semuanya, pernikahan yang dingin, mertua yang memanipulasi, perselingkuhan Arga yang bahkan difasilitasi keluarga sendiri, dan tekanan sosial yang memaksa perempuan untuk memahami laki-laki, sementara dirinya luluh lantak sendirian. "Banyak dari kita diajari untuk bertahan, tapi tidak pernah diajari untuk memilih pergi," katanya. "Hari ini aku berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih menghancurkan narasi lama yang mengekang." Aula hening, lalu tepuk tangan panjang menggema. Tapi Nadia tidak menangis. Ia hanya tersenyum. Senyum yang menandai kemenangan sejati,
bukan dari membalas, tapi dari memerdekakan diri. Seminggu kemudian, Reza mendapat tawaran mengajar seni visual di Paris. Kesempatan besar. Tapi ia ragu meninggalkan Nadia yang sedang di puncak pertarungan barunya. "Kalau kamu ingin pergi, pergilah," kata Nadia saat mereka duduk di rooftop kantor suara Luka. Angin malam mengibaskan rambutnya. "Aku tidak akan menahan kamu, karena cinta bukan kurungan. Ia harus memberi ruang." Reza menatapnya lama. "Dan kamu? Kamu mau ikut?" Nadia tersenyum. "Aku akan menyusul. Ketika aku benar-benar selesai, di sini." Mereka saling berpelukan. Tidak ada air mata, tidak ada drama. Hanya pelukan dua jiwa yang kini bebas memilih jalannya. Beberapa bulan kemudian, majalah Time Asia menampilkan sosok Nadia Mahira di halaman depan dengan judul The Woman Who Turned Her Scars into Power. Ia kini dikenal sebagai penggerak gerakan bersuara untuk diri yang telah menyelamatkan ribuan perempuan dari kekerasan domestik dan diam sosial. Dan pada suatu malam yang tenang, di sebuah talk show ringan, seorang presenter bertanya padanya, "Kalau boleh memilih, apakah kamu ingin semua yang pernah terjadi tidak pernah terjadi?" Nadia tersenyum kecil, menatap kamera. "Dulu iya, tapi sekarang tidak. Karena dari reruntuhan itu, aku menemukan diriku. Dan itu jauh lebih berharga daripada pernikahan yang tidak pernah jujur. Dulu aku menghancurkan demi membalas. Kini aku membangun demi memberi tempat bagi perempuan lain berdiri. Hidup bukan tentang siapa yang menyakitimu, tapi tentang siapa yang kamu pilih untuk menjadi setelah itu. Dan aku memilih menjadi cahaya dari luka yang pernah membakarku."